عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال: الترغيب في الإخلاص في جميع الأعمال والأقوال والأفعال، إلى قوله: وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. Masih kita dalam pembahasan tentang perintah untuk seseorang itu ikhlas di dalam perbuatannya, perkataannya, serta semua amalnya. Dan kemarin telah kita paparkan tentang pengertian ikhlas. Walaupun ikhlas itu bahasa Indonesia beda. Bahasa Indonesia itu ikhlas itu artinya bisa tawakal, bisa sabar. Saya ikhlas Ustaz kena musibah ini. Itu bukan arti ikhlas. Arti para ulama. Itu arti ikhlas Indonesia. Arti ikhlas sendiri yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Tidak ada tujuan lain dan faktor lain. Ya, ciri-cirinya kalau mau mengetes yaitu ketika semua faktor nggak ada, apakah dia tetap melakukannya apa enggak, gitu aja. Ada kalanya orang karena ini, karena itu. Pas ini itu hilang, masihkah dia itu beramal? Kalau dia masih beramal, ya maka ini berarti dia karena Allah. Contoh orang dia sering hadir pengajian, dikarenakan mungkin bisa jadi di situ ada temannya yang ikut hadir. Pas temannya nggak hadir lagi, dia nggak hadir juga. Berarti selama ini hadir pengajiannya karena teman, bukan karena Allah. Coba karena Allah, dia nggak peduli faktor apapun. Nah itu contoh ya, sehingga Anda bisa memisalkan ke banyak daripada perbuatan kita apakah ikhlas apa enggak. Sehingga dalam hal ini Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayatnya: man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Barang siapa yang menghendaki hasil di akhirat. Hars ini artinya panen, yaitu ingin pahala di akhirat. Panennya itu di akhirat, bukan panen di sini. Nanamnya di sini, panen di akhirat. Kata Allah, nazid lahu fi harsi, maka kami tambahi panennya dia itu. Artinya kami lipat gandakan, berlipat-lipat pahala yang dia cari di akhirat itu. Kalau memang dia ingin balasan akhirat, kami lipat gandakan minimal 10 kali, bisa sampai 70, bisa sampai 700, tergantung daripada keikhlasan, adab-adab dari amal itu sesuai syariat apa Anda ujub apa Anda masih diingat-ingat apa dia sudah melupakannya.
Karena ciri-ciri amal yang keterima itu yang dilupakan. Kalau masih diingat-ingat, dikenang, nah ini biasanya tidak naik. Karena itulah dia masih diingat oleh yang amalkan. Wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang ingin panennya di dunia, pengen hasil daripada jerih payah ibadahnya itu, pengennya di dunia. Ya, dengan puasa dia pengen dihormati orang, dengan sholat sunnah dia pengen, ya macam-macam lah. Ya, istilahnya itu pengen hasil sekarang. Yang maka Allah berfirman juga, nu'tihi minha, kami kasih, mau sekarang kamu sekarang. Ya, istilahnya pengen viral, terkenal, pengen dihormati orang, pengen ditaruh di depan terus untuk acara, pengen disodorkan mic ketika ada doa, kami kasih gitu. Tapi tadi jatah di akhirat nggak ada lagi. Jatah di akhirat nggak dapat lagi karena yang dia cari ya sudah di sini, nggak sabar. Coba dia sabar, hasilnya itu nanti, maka dia dapat. Ya, ada salah seorang guru kita cerita bahwasanya beliau itu sempat waktu menjadi pondok itu sering kurang, istilahnya itu tidak sesuai yang didapat dari pondok itu memang nggak seberapa, karena memang pondok itu bukan tempat nyari, ya, tapi pondok itu tempat mengabdi, sehingga tetap dia naruh di sini dan tetap, sehingga akhirnya ada keinginan untuk izin pulang sehingga ingin fokus, misalnya memperbaiki keadaan, ya keadaan ekonomi lah. Nah, suatu kali dimimpi guru besar kita Abu Hasan, yang di belakang Abu Hasan itu banyak kampungan, banyak, ada yang besar, ada yang sedang di belakang. Terus dia datang salaman, kamu pengen sekarang tak kasih, kalau pengen sekarang tak kasih ini, tapi kalau pengen saat ini sabar, nanti di akhirat saya kasih. Langsung semua enggak jadi berhenti. Ada keinginan untuk berhenti, ingin memperbaiki, ya daripada utang terus kan. Subhanallah dididik. Ya, ini pendidik seperti itu. Walaupun sudah wafat, tetap mengawasi, mengayomi murid-muridnya. Ya. Nah, ini contoh bagaimana seseorang itu sabrul sa'ah. Kata ulama, al-haya sabrul sa'ah. Hidup itu sabar sesaat. Ya 60 tahun kita enggak. Ya, kalau orang itu mengerti apa yang dia dapat di akhirat, ya kenikmatan yang abadi bukan 1000 tahun, maka dia akan sabar. Saya kasih contoh. Ada orang nih, misalnya dia disuruh sampai kerja mulai maghrib sampai subuh. Semen kerja, tak kasih gaji 60 tahun, rebutan orang. Udah apa wis, capek mulai maghrib sampai subuh, kerja terus, tapi kasih gaji 60 tahun, semangat orang. Padahal cuma 60 tahun, dia hanya kerja mulai maghrib sampai subuh. Bandingkan dengan Anda disuruh sabar ibadah, sabar meninggalkan maksiat, sabar jaga pandangan, sabar gini, 60 tahun. Tapi dibalas bukan 60 tahun gaji, abadan abidi, selamanya gaji. Masa gak sabar? Akhirnya ya Allah, ya di antara bentuk gak sabar itu kemaksiatan banyak. Berarti gak sabar. Ada seseorang datang kepada gurunya, dia mengeluh kefakiran. Istilahnya tuh makannya cuma mungkin tahu tempe terus. Gak kona'ah, pengen memperbaiki lah istilahnya biar enak ya apa. Pengen kayak orang punya mobil, punya gini, pengen. Ya sama gurunya, ya sudah. Kita jalan-jalan.
Kemana? Diajak ke lapas. Ada yang dipukul, ada yang dibotak, ada yang suruh berdiri, ada yang ini. Dia bilang kepada muridnya, kau tahu kenapa mereka di situ? Tidak tahu, guru. Karena gak qanaah. Karena mereka gak merasa cukup dengan apa yang ada. Coba mereka qanaah gak kayak gitu. Coba mereka qanaah dan ditaruh di situ. Baru sadar dunia, dingin artinya. Nah itu mereka ini apa namanya seperti itu. Kalau kita tahu Allah Maha Tahu, Allah itu Maha Tahu. Itu yang penting harus sampai masuk. Allah Maha Tahu. Dan itu sifat wajib Allah. Kita dari dulu mempelajari sifat wajib Allah yang 20 diantaranya Allah Maha Tahu. Apa yang dimaksud Allah Maha Tahu? Allah tahu hajat engkau. Allah itu tahu hajat engkau. Jangan engkau suruh Allah masa gak tahu hajat saya. Allah tahu. Dan Allah Maha Profesional dan Maha Proporsional. Anda akan diberi apa hajat Anda, tapi Anda tidak akan diberi apa yang bikin Anda tersesat. Anda akan diberi apa hajat Anda. Anda minta banyak, kadang-kadang Allah tidak ngasih. Kenapa? Takut lalai, takut nanti tambah jauh. Jangan, tak kasih banyak nanti khawatir kau melenceng. Wis yang cukup aja. Nah itu yang harus kita tahu, itu Allah itu Maha Tahu. Sehingga tidak mungkin Allah membiarkan hambanya itu. Ya, asal kita mengijabahi ajakan Allah. Kalau kita nggak mengijabahi ajakan Allah, berarti kita berdosa. Nah dosa itu sialnya kemana-mana. Banyak masalah, susah, sulit rezeki, itu bentuk kesialan dosa. Ini kalau orang ngerti kesialan dari dosa, maka ketika dia banyak masalah, dia istighfar. Dia bertobat, dia memperbaiki hubungannya dengan Allah. Maka seperti itu akan baik lagi. Karena semuanya itu nunggu waktu aja. Ya. Sehingga seorang ulama Al-Habib Ahmad bin Umar bin Said bin Smith, beliau mengatakan, ad-dunya sabilun masluk wa mata'un matruk. Dunia itu jalan yang cuma dilewati aja. Artinya apa? Gak ada yang tetap di sini. Salah kalau Anda itu berangan-angan pengen tetap di dunia, salah. Dia cuma jalan lewat, semuanya lewat sini. Gak ada yang tetap. Wa mata'un matruk, harta yang pasti ditinggalkan. Gak ada orang itu meninggal bawa hartanya, gak ada, pasti ditinggalkan. Nah kalau sudah seperti itu, maka tahu jangan terlalu kita memikirkan sesuatu yang pasti kita tinggalkan, ya, dan kemudian sumpek dengan perkara yang cuma barang lewatannya. Ada seseorang datang ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mengeluhkan banyak masalah dia mengeluh. Kata Sayyidina Ali, apakah engkau lahir bawa masalah? Tidak ya. Apakah meninggal juga masa itu kau mau bawa? Tidak ya. Cuma di sini kan masalahnya. Gak usah repot-repot. Biar itu nanti ada masanya. Masalah itu ya, intinya kalau kita mau tenang nih, Anda harus punya pegangan apa? Pegangan satu kata, satu beberapa kalimat, yaitu tidak ada sesuatu yang abadi. Artinya itu ada masa berhentinya. Anda senang nih, gembira, euforia, Anda harus tahu gak ada yang abadi. Artinya jangan terlalu senang, habis gini selesai nih. Anda susah, banyak masalah, gak ada yang abadi. Ini biasanya lewat juga. Jadi kalau orang seperti itu enak, pas dapat nikmat gak terlalu gembira sampai lupa daratan, pas susah gak putus asa sampai dia menganggap kiamat. Karena semua akan berlalu. Kesenangan pasti berlalu, susah pasti berlalu. Karena dunia itu sifatnya berubah. Dunia itu sifatnya berubah, siang dan malam gitu ya. Siang dan malam seperti itu.
Allah berfirman, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kami gilir pada setiap orang. Ada senang, ada sedih. Ada berhasil, ada gagal. Itu hari-hari itu sudah menjadi sunnatullah. Ya. Jadi gak ada orang susah terus, gak ada. Atau senang terus, gak ada juga. Ada. Di selama dia di dunia pasti mengalami itu. Sehingga kalau lagi senang jangan lupa daratan, syukur pada Allah. Kalau lagi susah jangan terlalu sumpah, karena nggak ada yang abadi, semuanya ada waktunya selesainya. Jadi dalam hal ini seseorang ketika dia mengetahui bahwasanya yang dia kerjakan itu untuk akhirat, maka dia akan betul-betul berusaha untuk ikhlas. Ada beberapa ciri orang ikhlas itu kayak apa sih? Tapi Anda gak bisa ini mencari tahu orang lain, tapi ke Anda sendiri gitu. Pertama, ciri ikhlas, dia gak senang orang lain tahu perbuatannya. Dia gak senang orang lain tahu perbuatan baiknya, gak senang. Ya. Artinya itu dia paling senang menyembunyikan amal. Disebutkan Sayyidina Isa bin Maryam, itu beliau berkata kepada para hawariyin, murid-murid beliau, kalau kalian puasa sunnah, basahi bibirnya, biar orang gak ngerti kalian sedang puasa. Ini tidak puasa sunnah loyo di kantor. Kenapa? Puasa Ustaz. Puasa. Loyo. Harus tampakkan Anda ini kayak bukan puasa energi. Masuk kantor lesu. Kenapa? Habis sahur tadi. Tahu terlambat lagi. Alhamdulillah. Dua suar. Alhamdulillah. Hebat juga. Masya Allah sampai ya doakan semoga sampai maghrib. Ini model enggak ikhlas. Senang amalnya diketahui orang. Ya, apalagi yang tulis status macam-macam sudah. Ya. Sembunyikan amal. Dosa sebagian ulama bahkan sumpama dia nyebarkan contoh ya, ceramahnya pengajiannya beda. Kalau ilmu disebar. Kalau ilmu memang disebar. Tapi kalau Anda gaya-gaya ngapain disebar? Apa faedah yang didapat orang ketika lihat Anda itu apa? Itu aja. Ketika Anda menyebarkan ceramah Anda atau tulisan Anda yang bersifat nasihat, banyak orang mengambil faedah. Ya mau nggak mau akhirnya foto ya, video dia ketahuan juga, mau nggak mau. Gitu. Tapi kalau hal-hal yang bersifat nggak ada manfaat untuk orang, ngapain sampai tampilkan? Kalau nggak ada faedahnya nggak usah. Tapi kalau ada faedahnya silahkan sebarkan. Ya. Ada seseorang kakak kelas kita cerita. Dia termasuk mubalik terkenal ya, di Indonesia. Datang ke guru saya begitu. Bibi apa ini? Saya ini bingung. Gak pengen saya ini ketahuan orang gitu. Tapi namanya media ini ya, dia menyebarkan ya apa ini? Kata beliau, ya nyebarkan. Niat bukan kita pengen menviralkan diri. Niat kita nyebarkan ilmu. Bas itu aja. Niat kita nyebarkan ilmu, bukan niat menviralkan diri. Ini intinya di sini. Ini di sini. Nah, kemudian dikatakan di sini di antara contoh ya, orang yang ikhlas dia biasa saja, nggak terlalu ketakutan kalau aib dia ketahuan orang. Dia biasa saja ketika aib dia ketahuan orang. Bukan sesuatu yang wah kiamat saya dia sudah menjaga nama baik, ketahuan juga aib saya biasa. Kenapa? Karena dia nggak beramal untuk mereka.
Mau nama saya buruk atau baik, yang penting insya Allah saya baik-baik saja, selesai urusan. Sehingga orang yang seperti ini namanya mukhlis. Kebanyakan orang kalau dia menjaga nama baiknya tetap baik di hadapan orang, mau nggak mau dia pasti berusaha tampil baik dan sangat takut kalau keburukan yang biasa dia kerjakan ketahuan. Nah ini ciri orang nggak mukhlis. Ciri orang mukhlis, dia nggak mau amal dia ketahuan. Dan kalau semua ada orang ngorek-ngorek aib dia ketahuan, ya biasa saja sudah. Yang salah-salah dia. Memang saya tidak pernah bangga dengan maksiat. Saya sembunyi, tapi ketahuan dia malah siapa lagi. Dan dia nggak berusaha untuk berbohong ini itu beragam. Ya, istilahnya ketika aib dia itu ketahuan orang, sampai orang nyebarkan, dia biasanya salah. Tapi saya membela dia tuh ingin memperbagus nama, tidak usah. Toh saya nggak beramal untuk mereka. Karena itulah disebutkan di dalam ucapan Imam Fudil bin Iyad mengatakan as-shadiq huwa alladhi la yubali walau kharaja min kulli qadarin min qulubin nas li ajli salahi qalbi. Orang yang benar-benar shadiq itu yang benar-benar karena Allah, yang disebutkan dalam Al-Quran, rijalun shadaqu ma'ahadullaha alaihi minal mu'minina rijalun. Di antara orang-orang beriman ada orang-orang yang perkasa, orang-orang yang istimewa. Shadaqu ma'ahadullaha alaihi, yang mereka bersungguh-sungguh akan apa yang mereka janjikan kepada Allah. Apa yang mereka janjikan kepada Allah itu? Di antaranya adalah dalam bacaan iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini janji kita kepada Allah tiap sholat. Sesungguhnya sholatku ya Allah, semua ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. La syarika, gak ada sekutu baginya, gak karena faktor A, faktor B. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itu aku diperintahkan untuk memurnikan semua ini karena Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk pasrah akan perintah itu. Itu kita tiap sholat sudah janji sama Allah itu. Nah ada orang-orang istimewa dari para orang-orang mukmin ini yang shadaq, benar sungguh-sungguh pada apa yang Allah janji, yang pada apa yang mereka janjikan pada Allah. Minhum man qada nahba, di antara mereka ada yang sudah nyampe ajalnya, sudah wafat. Wa minhum man yantazir, ada yang nunggu, sabar, nunggu aja, nunggu ajal selesai beres, berhasil dia. Wa ma badalu tabdila, dan mereka tidak mengganti janji mereka, enggak merubah janji mereka, tetap ini sudah janji Allah, enggak bisa berubah. Enggak peduli, enggak buat macam-macam, enggak peduli dia. Nah ini orang-orang yang shadaq ini. As-shadiq siapa? Dia orang yang enggak peduli kalau pandangan orang ke dia sudah berbeda. Yang awal dielulukan jadi berkurang, yang awal kagum jadi enggak kagum. Dia enggak peduli itu. Kenapa? Li ajli sholahi qalbi, untuk menjaga hatinya biar tetap kagum. Ya, kadang-kadang ada orang nih, ya, dia itu senang orang kagum pada dia. Hanya dia setiap ketemu kayak apa biar orang tetap kagum, menjaga kagumnya orang pada dia itu kayak apa. Sehingga dia harus tampil beda tiap hari, hanya untuk menjaga orang-orang ini biar gak berpaling dari dia. Ini rugi, ya. Gak jauh-jauh saya melihat konten-konten kreator itu. Setiap saat ada aja yang dia gunakan cara yang apa sekiranya pengikut dia itu tetap akan bertambah. Bahkan alhamdulillah sampai melakukan sesuatu yang gak pantas, joget-joget, menampakkan aurat, sampai hal yang gak pantas ditonton,
dia pertontonkan, dia menjaga rating, bikin orang kagum itu aja. Apa fungsinya? Dan bagaimana, berapa banyak yang melek, yang menonton dia itu berdosa, dia juga dapat dosa sebanyak itu. Sehingga muncul banyak masalah, susah ini itu karena tadi berapa juta yang nonton, ya sejuta itu, berapa juta itu sudah dosanya. Sudah sejuta itu. Ada kalanya dia di dunia tidak diberi balasan. Tetap dia dalam keadaan nyaman. Karena Allah ingin balas di akhirat. Ini yang paling berat, Pak. Tapi kalau orang itu Allah takdirkan baik karena doa orang tua, mungkin karena doa gurunya dulu pernah dia belajar, itu susah banyak di dunia. Penyakit, susah, bangkrut, macam-macam. Kenapa? Agar di akhirat dia bersih. Jadi di lemburnya di sini, lembur hancur sudah dia. Kenapa? Karena tadi dosa-dosa yang dia kerjakan apesnya dibuat di sini. Jadi jangan kita silau ya kalau ada orang kafir maksiat tapi kok nyaman-nyaman aja. Karena Allah nggak pengen balas di sini, Allah pengen balas di sana. Di yang waktu abadi itu yang repot. Ya. Nah, kemudian Wan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya semua amal itu tergantung niatnya. Semua amal itu dasarnya pakai niat. Semua perbuatan itu pakai niat. Niat ini apa sih? Niat itu faktor. Kenapa sampean makan? Ya saya lapar, Ustaz. Karena itulah saya gerakkan tangan saya untuk mengambil makanan dan saya gerakkan ke mulut dan saya suruh mulut untuk mengunyah. Ini karena ada faktor namanya lapar. Kenapa minum? Ya karena saya harus. Itu faktornya. Jadi tanpa ada faktor nggak mungkin ada pergerakan. Kenapa saya ingin keluar? Tidak tahu. Atau kaki saya ingin keluar, nggak mungkin. Pasti ada keinginan. Nah keinginan itu di sini. Niat itu letaknya di hati. Anggota badan itu cuma mesin. Nah bukan cuma alat saja yang digerakkan oleh mesin yang namanya sini. Karena itulah pandangan Allah itu bukan pada amal kita. Pandangan Allah pada hati. Karena hati tempat niat, tempat berkehendak. Dia tempat berkehendak. Sehingga dalam hal ini seseorang ketika dia melakukan kebaikan, apakah langsung ditulis kebaikan? Belum tentu. Dilihat faktor dia berbuat baik apa. Ada orang bagi-bagi duit nih. Apakah langsung bilang ini orang baik, masya Allah? Belum tentu. Faktor dia bagi apa? Biar kecoblos. Lagi kecoblos. Oh beda Pak. Ya beda. Ya, atau macam-macam lah. Macam-macam. Itu semua tergantung sini. Karena itulah semua amal itu tergantung niat. Tapi itu hanya terkhusus amal baik dan amal yang mubah. Mubah ini makan, minum, tidur. Yang nggak bisa kita bilang positif, nggak bisa kita bilang negatif. Ya. Tapi kalau amal negatif maksiat, nggak bisa dikatakan tergantung niat, nggak bisa. Ya. Ada orang mencuri, kan saya mencuri untuk sodako ke fukoro, tetap hukumnya haram. Dia nyuri dengan niat biar bisa sodako ke orang fakir. Yang dia curi mungkin para pejabat, saya mencuri harta mereka.
Untuk saya bagikan kepada orang fakir, tetap hukumnya haram. Walaupun niat Anda baik. Ya. Ada orang teman dia lagi teler, dia duduk di sampingnya. Gitu. Kalau sampai duduk dengan orang bermaksiat, nemenin aja Ustaz. Biar hati dia nggak sakit, saya temani aja. Tetap dulu usah sampai. Nggak bisa. Sehingga dalam hal ini kemaksiatan itu nggak bisa berubah baik dengan niat baik. Tapi amal baik, amal mubah bisa jadi buruk kalau niat buruk. Bisa jadi maksiat kalau niatnya nggak baik. Ini faktor. Dari sini ya Nabi bersabda, "Man talabal ilma", barang siapa yang belajar ilmu agama, nafal, nulis, ya, memahami, tapi liyuma dia bihi ulama, tujuannya untuk nyaingin ulama nanti. Kalau sudah pulang kampung, saya itu guru-guru itu kalah sama saya nanti. Biarnya gitu. Au yasdifa wujuhan nas ilaih, atau agar orang semua mata memandang ke dia. Ini masya Allah nih. Kalau ngomong enak, ceramahnya enak. Saya tujuan itu, saya ngapal banyak. Apa kata Nabi? Adkhalahullahu nar. Allah masukkan ke neraka. Allah nggak lihat ngapalnya dia, nggak lihat dia rajinnya, nggak lihat niatnya apa. Itulah nama. Kalau sudah urusan agama, tapi faktor pendorongnya adalah dunia, maka ini nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala, tapi malah justru bisa mendapat dosa. Pendorongnya, saya pernah ada seorang, dia termasuk yang aktif di lomba-lomba MTQ aktif. Dia cerita, Ustaz, saya punya teman, dia ini biasanya mewakili Grogol, padahal dia bukan di Grogol. Suatu kali ada perwakilan lomba yang lebih besar effortnya di Balikpapan, bukan level kabupaten lagi, level Balikpapan. Maka dia ngapal banyak, pengen ikut lomba situ. Suatu kali menang dia, tapi dia nyesel. Kenapa nyesel? Hadiahnya lebih sedikit daripada di pasir katanya. Nyesel saya, jauh-jauh hadiahnya kecil. Terus dia nyesel kayak gitu ya apa hukumnya? Nah, bilang nggak baik. Terus tujuan apa? Tujuan dia apa? Tujuan dia apa? Terus itu nggak baik. Nah, yang seperti ini yang saya kasih contoh. Kalau seseorang itu baik, ngafal itu baik, mempelajari bagus, tapi faktornya apa? Pendorong dia itu apa? Pendorong itu penting. Karena dengan pendorong itulah amal dia itu dinilai baik atau buruk, itu aja. Tapi itu hanya berlaku di dua ya, perbuatan baik sama mubah. Kalau maksiat walaupun niat baik tetap bisa. Ya. Maksiat niatnya baik tetap nggak bisa berubah daripada dosa, nggak bisa berubah. Nah, sehingga dikatakan innamal a'mal binniyat. Semua amal baik atau buruk itu pondasinya di niatnya itu. Sehingga dalam hal ini pengertian niat itu apa sih? Niat itu bertujuan sesuatu yang berbarengan dengan perbuatan. Itu kalau dari sisi fikih. Karena itulah niat itu hampir masuk sepertiga urusan fikih, niat itu masuk. Wudu ada niat, sholat ada niat, puasa ada niat, zakat ada niat. Semua ibadah ada niat. Ya. Bahkan kalau orang itu beramal baik, tapi nggak pakai niat, kalau itu amal wajib yang diwajibkan niat, sholat, puasa, walaupun sunnah, maka nggak sah. Sholatnya nggak sah karena nggak niat, nggak sah. Loh, saya sholat dosa, rukuk saya baca nggak sah, karena nggak niat, harus ada niat. Tapi kalau amal itu tidak diwajibkan niat, tapi dia nggak berniat, contoh makan tangan kanan, mulai kecil dia diajari makan tangan kanan. Ketika ditanya sampai kenapa makan tangan kanan, ya tidak tahu, sudah kebiasaan dari kecil.
nggak dapat pahala dia. Coba dia niat ngamalkan, ngikutin Nabi, ngikutin perintah Nabi, karena Nabi nyuruh tangan kanan, dapat pahala dia. Tapi masalahnya dia nggak ngerti, baru ngerti tangan kanan itu perintah, sudah besar baru ngerti, berarti boleh juga ada pahala. Nah ini penting, ilmu itu jangan diremehkan. Ada orang setiap masuk rumah cium tangan orang tua bolak-balik, keluar cium tangan. Tanya, kenapa saya cium tangan orang tua? Ya tradisi aja, Ustaz. Saya lihat kiri kanan semua cium tangan juga, saya niru juga. Gak dapat pahala. Coba dia niat birrul walidain, dia dalam bentuk bakti itu cium tangan, maka berpahala dia. Di sini tuh pentingnya orang itu kalau nggak berilmu nggak bisa niat. Apa yang diniatkan dia nggak ngerti. Tapi kalau dia berilmu pasti bisa niat. Dan niat itu yang menghasilkan pahala. Ya. Jadi pengertiannya di situ. Beda, rata-rata niat itu berbarengan dengan perbuatan. Niat wudu nggak boleh waktu kumur, nggak boleh waktu basuh telapak tangan. Kapan? Pas permulaan wudu. Apa itu basuh wajah? Baru niat di hati saya niat fardu. Orang sholat niat sholat itu wajib pas takbir, nggak boleh sebelum, nggak boleh sesudah. Artinya antara hamzanya Allah sampai rohnya akbar itu waktu niat. Kalau dia niatnya sebelum takbir nggak sah. Niatnya habis takbir batal juga, karena takbir tanpa niat. Ya takbir tanpa berniat batal sholatnya. Kecuali puasa. Kalau puasa nggak boleh kita berniat berbarengan dengan perbuatan. Kapan perbuatan puasa? Mulai terbit fajar shadiq dan subuh. Dan subuh baru niat, batal puasanya. Nggak diterima. Kalau puasa wajib nggak diterima. Harus sebelum itu. Sebelum daripada adzan subuh itu waktu niat. Nah, waktunya itu apa namanya? Pengertiannya. Waktunya tadi berbarengan dengan perbuatan. Terus tempatnya di mana? Tempatnya di hati. Adapun ucapan usolli fardhu maghrib, nawaitu shoma ghadin, nawaitu wudu itu sunnah, tidak wajib. Jadi kalau ada orang nggak baca nawaitu nggak apa-apa. Karena niat bukan di lisan, niat di hati. Niat itu di hati. Itu harus tahu. Kemudian apa fungsi niat? Fungsi niat untuk membedakan antara ibadah dan adah. Adah itu apa sih? Rutinitas. Ya, antara orang yang pengen diet sama ibadah puasa, beda dilihat. Banyak orang mau operasi itu disuruh puasa dulu, sampai puasa dulu ya. Artinya jangan makan. Nah, kalau dia nggak niat puasa, nggak dapat pahala. Kalau dia niat puasa, dapat pahala. Karena niatnya itu yang bikin dia berpahala. Orang jogging ngelilingin Ka'bah sama tawaf, bedanya di niat. Ngapain gitu? Jogging aja, jogging di Ka'bah. Coba Anda niat tawaf, dapat pahala. Intinya di situ, niat apa? Nah, yang kedua, fungsinya niat adalah membedakan antara fardu atau sunnah. Kalau fardu ada fardhon, kalau sunnah sunnatan. Yaitu fungsinya niat. Bahkan disebutkan niat itu bisa jadi lebih besar, lebih tinggi daripada amal. Nabi SAW bersabda, niatul mu'min khairun min amali. Niatnya seorang beriman lebih baik daripada amalnya. Kata ulama mentafsiri hadis ini, niat tanpa amal, karena nggak punya kesempatan beramal, tapi niat besar, cuman nggak punya kesempatan, lebih baik daripada amal tanpa niat, karena sia-sia. Dia niat, saya niat. Kalau ada duit 1 M, separuh untuk masjid sini. Niat sudah. Saya punya 1 M, separuh untuk masjid Al-Mukarramah. Niat. Maka Allah tulis pahalanya. Allah tulis pahalanya. Dengan dasar sabda Nabi Muhammad SAW ketika beliau menceritakan di Sahih Bukhari ada seorang pemuda Bani Israil.
yang di situ di kampungnya mengalami paceklik bertahun-tahun. Tahu-tahu dia duduk melihat gundukan pasir yang tinggi, terlintas di hatinya, seandainya ini adalah tumpukan gandum dan itu milik saya, aku bagikan semua gandum ini ke seluruh penduduk kampung. Niat sudah. Subhanallah, Allah mewahyukan kepada seorang nabi di masa itu, bilang sama pemuda yang namanya Fulan bin Fulan, Allah sudah nerima sodakohnya. Allah nerima, kapan sodakoh? Cuma niat kuat. Kalau ini gandum tak kasih semua. Kalau ini masih kalau ya niat, Allah kasih, Pak. Ini loh pentingnya orang niat baik itu usahakan ada. Sampai keluar rumah harus ada niat baik. Minimal apa? Menyebarkan salam. Ya, jangan ketemu orang tin aja tin. Oh, salam sampai. Gitu. Assalamualaikum. Menyebarkan salam termasuk ibadah besar. Kata Nabi, sahabat Abdus salam ila man arafta wa ila man lam ta'rif. Sebarkan salam kepada orang yang sampean kenal atau enggak sampean kenal. Yang penting dia muslim, salam. Assalamualaikum. Ini ngamalkan bukan di rumah, enggak bisa di rumah saya ngamalkan. Keluar dulu sampean. Niatkan nyebar salam. Kalau ada duri di jalanan, saya niat mau saya minggirkan itu. Niat. Seumpama enggak ada orang yang disalami, enggak ada duri sampai disampaikan, Anda dapat pahala karena sudah niat. Niat itu Masya Allah besar. Kebalikannya, orang niat jahat kepada seorang muslim dapat dosa walaupun belum ngamalkan. Dapat dosa. Dia niat mau apa? Contoh menipu orang, niat mau mencelakai teman, niat. Cuman nggak sempet. Karena takut ketahuan tuh ini orang ramai nggak sempet. Dosa nggak tulis. Hati-hati, niat itu berbahaya, juga menguntungkan. Ya. Nah, kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat pahala tergantung yang dia niatkan. Seorang itu akan mendapat pahala tergantung yang dia niatkan. Sehingga dalam hal ini, ya, seandainya ada seseorang beramal sama, tapi yang satu niatnya satu, yang ini niatnya 5, lebih besar yang niat 5. Karena Allah tidak membalas dari perbuatan, tapi dari niat. Contoh yang ada di pengajian ini pahalanya beda-beda. Tergantung antaranya yang menjadi pembeda itu apa? Niat kesini itu apa? Ada yang niatnya mungkin daripada nganggur di rumah, suntuk, ke masjid rame. Ya, dan niatnya itu dah. Ada yang niatnya banyak. Saya niat untuk menghidupkan waktu antara maghrib isya. Saya niat i'tikaf, saya niat cari ridho Allah, saya niat silaturahim, saya niat syukur akan nikmat waktu luang, nikmat sehat, syukur, makanya saya hadir. Saya niat sabar, yang lain main HP, yang lain angkringan, saya sabar di sini, niat sabar. Wah banyak niat nunggu isya. Disebutkan orang yang nunggu sholat seperti sholat. Nunggunya di masjid, bukan di warung kopi, bukan di masjid. Itu seperti sholat. Kalau niat banyak, pahala banyak. Di sini pentingnya orang mengolah niat penting. Insya Allah waktu yang akan datang kita lanjutkan kajian hadis ini. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki niat kita dan kita dijadikan niat kita ini dengan niat para salafus shalihin, yang dimasukkan amal kita seperti amal mereka, dimasukkan niat kita seperti niat mereka, sehingga kita yang amalnya biasa-biasa ini disandingkan dengan para ulama yang amalnya sangat banyak. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ala ma nabi salafus shalih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرباتنا في ديننا، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أطيب لما نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وكرم الرضا منك العيون، وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.